berdoa dulu ya. Dipimpin salah satu. Mbak Uwa. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Mbak Dinsya hadir. Mbak Uwa hadir. Mbak Kela hadir. Mbak Zulfa hadir. Mbak Salsa hadir. Mbak Zahra hadir. Ya, hadir semua ya. Ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Ya baik. Kemarin kita mempelajari tentang apa saja anak-anak? Ya coba ya, yang masih ingat apa saja? Organ pernapasan pada manusia. Ya benar Mbak Dinsa. Terus selanjutnya ada lagi tangga nada mayor dan minor. Ya baik, benar. Kemarin kita mempelajari tentang organ pernapasan manusia dan tangga nada mayor dan minor. Nah, untuk pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi pembelajaran bahasa Indonesia IPA dan SBBP dengan tujuan pembelajaran yaitu yang pertama yaitu 1, dengan kegiatan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan dan menggambar organ gerak hewan dan manusia dengan baik dan benar. Yang kedua, dengan kegiatan membaca dan berdiskusi, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf. Yang ketiga yaitu melalui dengan kegiatan mengamati tayangan video, siswa dapat menggambar cerita dengan baik dan benar. Nah, untuk yang pertama, materi yang pertama adalah gerak. Saksikan gambar pada layar, yaitu percakapannya adalah, "Pak, lucu ya, kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" Nah, terus bapaknya jawab, "Benar, kelinci dapat bergerak dengan lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Nah, tanpa organ gerak, kita tidak dapat melakukan kegiatan apapun. Jadi, organ gerak itu sangat bermanfaat bagi kegiatan manusia. Nah, contoh-contoh organ gerak pada hewan dan manusia seperti ini, yaitu tulang dan otot. Untuk organ gerak pasif itu adalah tulang dan organ gerak aktif adalah otot. Nah, untuk materi selanjutnya adalah ide pokok. Apakah kalian tahu tentang ide pokok? Ya, ide pokok itu adalah ide atau gagasan utama yang menjadi dasar atau pokok pengembangan suatu paragraf. Yang kedua adalah fungsi ide pokok. Fungsi ide pokok adalah menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Apakah di sini ada pertanyaan? Ada. Ya baik, mau bertanya apa? Bu, bagaimana cara menentukan ide pokok? Ya baik. Bagaimana cara menentukan ide pokok? Yaitu yang pertama adalah kalimat dibaca satu persatu. Kalimat pada suatu paragraf itu dibaca satu persatu. Kemudian dicari intinya dari paragraf itu apa sih? Itu baru bagaimana cara menentukan pokok ide pokok pada paragraf. Sudah tahu? Sudah.
Sekarang Ibu akan membagi kelompok untuk kalian mencari sebuah ide pokok pada paragraf. Kita bagi ya kelompoknya ya. Yang pertama Mbak Salsa sama Mbak Zahra. Yang kedua Mbak Pila sama Mbak Ua. Yang ketiga Mbak Zahra sama yang selanjutnya Mbak Zulfa sama Mbak Giza. Untuk yang pertama dibaca dulu teksnya seperwakilan. Untuk paragraf pertama Mbak Giza minta tolong dibaca paragraf yang pertama. Baca yang kelas ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Ya, baik. Untuk yang kedua dibaca Mbak Salsa. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, berlompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Selanjutnya Mbak Zulfa. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Ya. Selanjutnya Mbak Ua. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Ya. Mbak Zahra yang terakhir. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Ya. Sekarang tugas kalian adalah mencari ide pokok pada setiap paragraf. Yuk dikerjakan kelompok. Mbak masuk ke sana. Ditanyakan? Tidak. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Baik. Sekarang Ibu mau kalian membacakan hasil diskusi kalian. Ibu minta untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang kedua adalah kelompok 2. Yang dibaca. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Ya, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya yang terakhir adalah kelompok 3. Apa hasil diskusinya? Dibacakan. Alat gerak yang digunakan manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Ya, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, untuk materi selanjutnya adalah berupa tayangan video. Mohon didengarkan terlebih dahulu. Anak-anak, ini kita akan belajar mengenai gambar cerita. Apa itu gambar cerita? Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Gambar cerita bertujuan untuk menceritakan sebuah peristiwa, baik peristiwa
imajinasi. Nah, anak-anak, ini adalah contoh gambar cerita. Setelah melihat contoh gambar cerita, kira-kira anak-anak sudah tahu belum apa saja ciri-ciri gambar cerita? Kalau belum, yuk simak penjelasan Pak Aji berikut ini. Ada 5 ciri-ciri gambar cerita. Ciri yang pertama, memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Ciri yang kedua, memberikan gambaran singkat isi tulisan dalam membaca cerita. Dan ciri yang terakhir yaitu menyajikan gambar yang sederhana agar pembaca mudah mengerti karakteristik tokoh-tokohnya. Lalu bagaimana langkah-langkah gambar cerita? Langkah pertama, tentukan teknik yang akan digunakan. Apakah akan menggunakan teknik basah atau keringat? Langkah yang kedua, siapkan alat dan bahan yang digunakan. Jika ingin menggunakan teknik basah, maka kalian membutuhkan alat seperti cat air dan cat minyak. Sementara itu, jika ingin menggunakan teknik kering, maka kalian membutuhkan alat seperti pensil dan krayon. Langkah yang ketiga, tentukan tema yang akan digunakan. Selanjutnya, buatlah sketsa terlebih dahulu. Sketsa sebaiknya dibuat lebih dari satu agar dapat dipilih yang terbaik. Selanjutnya, pilihlah sketsa yang terbaik dan sempurnakan dengan menghapus garis-garis yang tidak diperlukan dan menambah garis atau coretan yang dianggap perlu agar gambar terlihat lebih hidup. Langkah yang terakhir, warnai gambarmu dengan rapi. Sekarang kita akan belajar mengenai cara mewarnai gambar cerita. Pemberian warna bertujuan agar gambar cerita lebih menarik untuk dilihat dan dibaca. Teknik yang digunakan bisa berupa teknik kering dan teknik basah. Teknik kering menggunakan alat-alat mewarnai seperti pensil warna, krayon, arang, dan kapur. Teknik ini lebih mudah dan lebih cepat dilakukan. Teknik kering tidak memerlukan media lain dalam proses pewarnaannya, sedangkan teknik basah memerlukan air atau minyak sebagai pengecat untuk proses pewarnaannya. Contoh alat pewarnai teknik basah antara lain cat poster, cat air, dan cat minyak. Nah, anak-anak, setelah kalian mempelajari mengenai gambar cerita, sekarang tugas dari Pak Haji adalah Sudah paham anak-anak tentang materinya yang menggambar cerita? Sudah. Sekarang untuk tugas di rumah, nanti kalian menggambar cerita tentang organ hewan dan manusia. Ya, itu nanti dikerjakan bersama orang tua untuk menggambar cerita. Nah, sekarang Ibu mau memberi soal untuk dikerjakan sebagai lembar kerja siswa. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Ya, sekarang dikumpulkan ya, itu nanti buat nilai ulangan harian kalian. Ya, baik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita tadi sudah membahas tentang organ gerak hewan dan manusia. Yang kedua adalah cara menentukan ide pokok setiap paragraf, dan yang ketiga adalah tentang gambar bercerita. Sekarang itu mau tanya, apa itu ide pokok? Ya, Mbak Zahra. Ide pokok adalah ide atau gagasan utama yang menjadi dasar pokok pengembangan suatu paragraf. Ya, baik, benar. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Zahra. Untuk yang kedua
paragraf. Ya benar. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Kela. Nah untuk yang selanjutnya adalah siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri gambar cerita? Saya, Bu, Ya Mbak Uwa. membuat pembaca terlibat secara emosional dalam membaca cerita. Ya baik. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Uwa. Nah pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri pada pembelajaran hari ini, kita nyanyi dulu ya, nyanyi lagu daerah Suwe Ora Jamu. Yuk, 1, 2, 3. Suwe ora jamu, jamu pedang tela. Suwe ora ketemu, ketemu pisan gawe gelap. Nggih. Sebelum mengakhiri pada pertemuan hari ini, kita tutup pertemuan pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Mbak Salsa dipimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Oh iya, sebelum kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah, Ibu Guru mau memberi materi untuk minggu depan, yaitu tentang alat pernafasan. Kalian baca dulu di buku kalian. Nanti besok kalau ada pertanyaan yang belum bisa menjawab, nanti bisa ditanyakan kepada Ibu Guru. Sudah mengerti anak-anak?